Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Esmawa dengan NIM 1802086. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah studi kasus dengan metode Sugeno menggunakan Fish Editor MATLAB. Yang sebelumnya saya sudah pernah menyelesaikan sebuah studi kasus menggunakan metode Mamdani. Baiklah, langsung saja ke studi kasus yang akan saya coba selesaikan, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mencari jumlah produksi berdasarkan pengaruh faktor suhu, kebisingan, dan pencahayaan. Dalam penelitian ini, beberapa pekerja masing-masing melakukan percobaan dengan kombinasi suhu Celcius, kebisingan desibel, dan pencahayaan loop yang berbeda untuk menghasilkan sejumlah produk. Dari data-data yang diperoleh diambil nilai rata-ratanya sehingga terambil 27 data yang akan diolah sebagai berikut. Berikutlah data yang 27 diambil tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan penyelesaian studi kasus menggunakan metode Sugeno, kita buka MATLAB, ketikkan Fuzzy pada command window, maka akan muncul tampilan Fish Editor. Selanjutnya, karena di sini kita menggunakan metode Sugeno, maka hal yang pertama kita lakukan yaitu mengubah metodenya dengan klik File, New Files, dan pilih metode Sugeno. Berdasarkan studi kasus yang akan coba kita selesaikan, di mana terdapat 3 inputan dan 1 outputan, maka kita tambah 2 inputan lagi, yaitu dengan cara klik edit, pilih add variable, dan pilih input. Selanjutnya, kita ubah nama inputan yang pertama yaitu menjadi suhu, yang kedua menjadi kebisingan, dan yang ketiga pencahayaan. Untuk outputnya kita ganti dengan nama rata-rata jumlah produksi. Dan selanjutnya double klik pada inputan suhu, maka akan muncul tampilan membership function editor. Berdasarkan data yang kita peroleh, untuk inputan suhu ada 3 himpunan. Yang pertama yaitu rendah, normal, dan tinggi. Selanjutnya akan kita sesuaikan ranknya berdasarkan studi kasus yang ada, yaitu dengan ketentuan 0 sampai 38. Klik function pertama, ubah namanya yaitu menjadi himpunan rendah. Untuk tipenya tetap trim dengan parameter 18, 22, dan 26. Klik function kedua dengan himpunan normal, tipe trim, parameternya yaitu 22, 26, dan 32. Function ketiga dengan nama himpunan BC, tipe trim, parameternya yaitu 20.
32, dan 38. Maaf, ada kesalahan. Untuk function ketiga namanya tinggi dengan parameter 26, 32, dan 38. Berikutlah tampilan dari grafik inputan suhu. Selanjutnya double klik pada inputan kebisingan. Lakukan hal yang sama, yaitu menentukan range-nya, yaitu berdasarkan studi kasus 0 sampai 105. Lakukan hal yang sama, klik function pertama, ubah namanya menjadi tenang, tipe tetap trim dengan parameter 35, 55, dan 75. Klik function kedua, ganti namanya menjadi himpunan agak bising. Tipe trim dengan parameter 55, 75, dan 90. Dan yang terakhir, function ketiga dengan nama himpunan bising, tipe trim, parameter 75, 90, dan 105. Selanjutnya, inputan yang ketiga yaitu pencahayaan. Double klik pada inputan pencahayaan. Masukkan range-nya yaitu 0 sampai 700. Klik function pertama. Ubah namanya menjadi himpunan redup dengan parameter 0, 150, dan 300. Yang kedua, fungsinya dengan nama himpunan agak terang, parameternya 150, 300, dan yang terakhir 500. Selanjutnya, function yang terakhir atau function yang ketiga dengan nama himpunan terang, tipe tetap trim, dan parameternya 300, 500, dan 700. Selesai menyelesaikan inputan dari setiap suhu, kebisingan, dan pencahayaan, maka langkah selanjutnya yaitu kita ke output. Di sini outputnya hanya ada 3, yaitu member function 1, 2, dan 3. Karena berdasarkan studi kasus atau jumlah datanya 27, maka kita perlu menambah outputannya lagi sebanyak 24. Pertama, lakukan klik edit, add MPS. Maka di sini akan muncul tampilan membership function. Ada membership function tipe. Di sini ada 2 tipe, yaitu konstan dan linear. Untuk studi kasus ini kita memakai konstan. Pilih number atau of MPS yang merupakan untuk menambahkan datanya. Di sini bilangan yang paling besar 9, maka kita pilih 9. Klik OK. Kembali ke output. Maka di sini outputnya akan nambah menjadi 12. Untuk itu kita lakukan sampai outputnya menjadi 27.
Boleh dilihat di sini jumlah data outputnya sudah 27, maka langkah selanjutnya yang kita tentukan adalah rank dari outputnya. Berdasarkan studi kasus atau soal yang ada, jumlah produk yang memiliki nilai paling tinggi yaitu terdapat pada row ke-11, yaitu 153,27. Karena di sini bilangannya berkoma, maka kita genapkan menjadi 155. Klik row pertama atau outputan yang pertama, kita ubah menjadi R1 atau row 1 dengan tipe konstan, parameternya yaitu 148. Selanjutnya row yang kedua, tipe konstan dan parameternya 150. Karena di sini 150.1, maka kita genapkan yaitu menjadi 151. Lakukan hal yang sama sampai row 27. Lakukan hal yang sama sampai row 27 berdasarkan data yang ada pada studi kasus.
Untuk rule-nya sudah kita masukkan berdasarkan nilai yang ada pada studi kasus. Langkah selanjutnya kita pilih edit, pilih rule, maka akan muncul tampilan rule editor. Lalu apa langkah selanjutnya, yaitu kita memasukkan aturan berdasarkan studi kasus yang ada. Untuk rule yang pertama yaitu adalah jika if rendah, n kebisingan tenang, n pencahayaan redup, row 1, maka kita pilih add row. Yang kedua, if suhu rendah, n kebisingan tenang, n pencahayaan agak terang, dan rata-rata jumlah produksi RAF2. Lakukan hal yang sama berdasarkan studi kasus yang ada pada datanya sampai 27 data. Yang ketiga, rendah, tenang, agak terang. Untuk yang ketiga, rendah, tenang, dan terang. Lalu ketiga, add row. Yang keempat, rendah, tenang, ada kesalahan. Untuk row kedua, rendah, tenang, agak terang, dan row kedua. Yang ketiga, rendah, tenang, terang, row ketiga. Yang keempat, rendah, agak bising, redup, R keempat. Kelima, rendah, agak bising, agak terang, row kelima. Row keenam, rendah, agak bising, terang, row keenam. Row ketujuh, rendah, bising, redup, row ketujuh. Kedelapan, rendah, bising, agak terang, row ke-8. Kesembilan, rendah, bising, terang, row ke-9. Ke-10, normal, tenang, redup, row ke-10. Ke-11, normal, tenang, agak terang, row ke-11. Ke-12, normal, tenang, agak terang, row ke-12. Yang ke-13, normal, agak bising, redup, row ke-13. Ke-14, normal, agak bising, agak terang, row ke-14. Row yang ke-15 yaitu normal, agak bising,
terang row ke-15. Ke-16 normal, bising, redup, row ke-16. Row ke-17 normal, bising, agak terang, row ke-17. Row ke-18 normal, bising, terang, row ke-18. Yang ke-19 tinggi, tenang, redup, row ke-19. Selanjutnya tinggi, tenang, agak terang, row ke-20. Selanjutnya tinggi, tenang, terang, row ke-21. Selanjutnya tinggi, agak bising, redup, row ke-22. Tinggi, agak bising, agak terang, row ke-23. Tinggi, agak bising, terang, row ke-24. Tinggi, bising, redup, row ke-25. Selanjutnya tinggi, bising, agak terang, row ke-26. Dan yang terakhir tinggi, bising, terang, row ke-27. Setelah kita membuat aturan dari studi kasus yang merupakan langkah terakhir dari penyelesaian metode Sugeno, untuk itu kita bisa melihat hasilnya dengan klik view, pilih rows. Maka akan muncul tampilan row viewer. Maka di sini akan muncul tampilan grafik dari studi kasus yang telah kita selesaikan menggunakan metode Sugeno. Lalu, berdasarkan studi kasus, tentukan jumlah rata-rata produksi dengan menggunakan quasi inference system toolbox yang tersedia dalam MATLAB dengan metode Sugeno dengan data pengujian sebagai berikut. Jika suhu 22, kebisingan 55, pencahayaan 150, maka rata-rata jumlah produksinya yaitu 148. Yang kedua, jika suhu 25, kebisingannya 86, pencahayaan 350, maka outputan atau rata-rata jumlah produksinya yaitu 145. Yang ketiga, jika suhu 24, kebisingan 67, pencahayaannya 189,
maka rata-rata jumlah produksinya 148. Yang keempat, jika suhunya 33, kebisingannya 86, pencahayaannya 312, maka outputannya atau hasil dari rata-rata jumlah produksinya yaitu 140. Yang kelima, jika suhunya 21 dengan kebisingan 94, pencahayaan 551, maka rata-rata jumlah produksinya yaitu 136. Dan yang terakhir, jika suhunya 27, kebisingan 71, dan suhunya 351, maka rata-rata jumlah produksinya yaitu merupakan 192. Baiklah, selesai. Baiklah, sekianlah penyelesaian studi kasus menggunakan metode Sugeno dengan PIS Editor MATLAB. Untuk itu, jika ada kesalahan atau kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.